Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Iltaro Simandoang. Selamat menyaksikan. Tek, tok, 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 tok. Oke guys, kita akan mereview sebuah mobil Honda rivalnya Foxy sama Nissan Serena ya. Ini adalah Honda Stepwagon Spada yang mesinnya hybrid nih, pakai mesinnya Accord ya, itu CR-V baru nih, hampir mirip lah nampi facelift mesinnya. Ini untuk tampilan depan seperti ini ya, yang varian Stepwagon Spada. Nah, ini untuk lampunya sudah LED semua, hampir lampu sequential sudah LED, LED dan kawan-kawannya. Dan sini di balik logo Hondanya dia arkeolog ya, karena ada fitur radarnya nih buat fitur keselamatan adaptifnya di depan. Nah, untuk bagian kaca sini dia ada sensornya ya, jadi bisa kalian aktifin pada saat di jalan tol. Terus bagian velgnya nih dia menggunakan two-tone ya, dengan ukurannya 300/25 R16 dengan ban yang sangat tebal. Terus bagian belakang juga sama ukurannya, depan belakang udah cakram ya, sama ventilasi ABS, EBD dan kawan-kawan dari fitur keselamatan tersebut. Dan itu bagian samping belakang, bagi samping ini ya teman-teman. Kita lihat nih secara keseluruhan dia agak panjang ya, agak mobil kotak lah, jadi rivalnya gitu. Nah, ini untuk tampilan belakang seperti ini teman-teman. Untuk lampunya dia agak horizontal ya, dia tegak gitu, dan emblem-emblemnya sini terdapat macam-macam ya. Nah, ini untuk bagian kacanya dia gede banget nih, Stepwagon, ada defogger kaca belakang, di kacanya ada stop lamp sama wiper belakang. Yang kita buka dia sudah electric power tailgate atau bagasi belakang. Nah, ini ketek gede banget nih, sama ada tombol buat nutup bagasinya. Nah, ini untuk seperti ini teman-teman ya, dari penampakan bagasinya gede banget ini, mobil kotak kayak di rivalnya gitu. Nah, kita lipat, nah otomatis dia akan lipat sendiri guys, jadi turun ke bawah gitu. Nah, ini bisa rata lantai nih, panjang banget, buat naro kursi pun juga bisa sebenarnya muat. Nah, di sebelah sini dia bisa di reclining nih, jadi ya tuh senderannya, selain dia bisa dilipat gini teman-teman. Nah, kita lihat ya untuk bagian bumpernya nih, ada terdapat skrum. Yuk kita tutup pakai menggunakan power tailgate nya nih. Dan di bagasi ini ada terdapat tulisan Honda Spada, ESAV sama Honda. Nah, ini kita lihat bagian bagasi supir ya. Nah, sama pedalnya dia model gantung ya, ciri khas mobil Honda semua. Kita lihat tuh bagian area ruang mesinnya. Nah, bentarnya agak berat nih guys. Oke, kini mesinnya dia mengunjungkan mesin 2000 cc hybrid 4 silinder ya, dengan tenaga 145 HP dan torsi 175 Nm. Untuk kombinasinya sekitar 215 PS ya. Nah, penggerak depan sama kap mesin ini sudah kasih perdam dan yang lain nih, jadi sangat lengkap sekali untuk mobil secanggih ini, mewah ini. Yuk kita lihat dulu guys keliling kita. Nah, ini untuk bagian door handle-nya warna body dengan akses entry ya. Terus bagian depannya seperti ini teman-teman, area sisi samping kiri ini, dan ini ada emblem Stepwagon ya di bagian door trim sini. Nah, untuk bagian jok sudah kulit campur warna fabric. Terus ada armrest ini nih, jadi bisa santai sambil nyetir. Nah, ada tuas transmisinya model yang pencet-pencet itu. Nah, ini untuk bagian langit atapnya warna hitam. Oke, kita lihat di bagian dalamnya ya, dalam pengemudinya.
Nah ini untuk bagian door trim seperti ini teman-teman, dia warna hitam. Terus ada pengaturan kaca jendela, spion, sama pengaturan kunci. Nah bisa kita ini mainin. Terus ada pelipatan spion sama auto foldingnya dan kawan-kawan. Terus bagian sini gede banget nih, panjang, sampai naruh apapun juga bisa guys, muat, dijamin. Nah kayak di CRV gitu udah ya, mirip lah. Nah ini untuk bagian kursinya ya, cuma manual nih, nggak elektrik juga guys pastinya. Yuk kita, ini untuk rebahan senderannya ya. Dan di bagian kursinya ini terdapat HSR airbag nih, jadi safety-nya aman. Terus ada tombol buat kamera di bawah spion sebelah kiri nih. Nah ini tuh tombol-tombol buat pintu elektriknya ya, bisa dibuka dari kabin sini maupun dari pintu, itu pun juga sebelah kirinya nih. Dan kita bisa matiin on off nih, misalkan mau gesernya pintu manual, terus kita tutup nih, otomatis dia akan tutup sendiri di bagian pintu kirinya. Dan ini untuk buat tombol satu button sama tempat penyimpanan, terus tempat botol minum dekat isi AC biar dingin gitu minumannya, sama buat pengaturan lampunya, ketinggalan lampu, sama buat pintu ya, bisa dibuka dari sini nih, selain dari pintu bagasi. Nah, terus bagian sini dia terdapat panel instrumen yang sangat besar, tapi nggak ada head unit display ya. Nah ini kita lihat nih animasinya. Nah, dia sini banyak sudah top tas juga sisanya sama plastiknya. Terus ada tempat penyimpanan terbuka sama cup holder, kisi AC. Terus ada console box yang sudah soft opening. Yang kita lihat ya, bagian door trimnya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk bagian tampilan belakangnya ya, di baris kedua ya. Nah ini kita lihat nih untuk bagian multimedianya ya, TV-nya. Kita rekom dulu, kita lihat isinya apa aja. Ya pengaturan FM, AM, Android Auto, USB, AUX, Bluetooth, ponsel, pengaturan. Kita balik lagi ke home. Nah ini ampu asatnya, nyalanya berkedip ini. Terus ada kisah AC 2 biji. Nah ini tuh tombol-tombol pengaturan AC-nya ya, seperti ini teman-teman tampilannya, sama pengaturan kaca depan belakang, inovasi, air semburan, sama ventilasi mobilnya. Terus buat nyalain AC belakang nih, misalkan kegerahan di belakang. Terus ada voting infinite. Nah ini untuk buat eco on ya, buat ngirit bahan bakar biar efisien. Terus ada tombol buat rem parkir elektriknya, dengan cara kita harus pencet injak rem dulu baru bisa lepas otomatis. Terus ada breakoutnya ketika buat macet-macet. Terus ada tuas transmisinya, mode pencet nih ya, bukan mode dengan tuas pathfinding kayak gitu, bukan. Dia modenya ada P, N, D, dan B. Terus ada kita pencet B nya, dia ada shiftnya buat kencangin menurunin gigi. Jadi seperti itu. Untuk bagian sini terdapat buat pengaturan wiper depan dan belakang yang sudah hitam-hitam, diatur waktunya bisa secara otomatis maupun manual, macam-macam lah ya. Terus bagian sebelah kanan sini terdapat lampu-lampu buat depan belakang yang sudah auto juga, buat lampu beam, eye beam, sama fog lamp-nya ya, buat nyalain sini, sama tuas lampu sign. Terus bagian speedometer dia digital semua nih, terus sekitar 13 inci nggak salah, di banget nih, lumayan besar. Nah ini untuk setirnya dia ada aksen warna back piano, sama tombol-tombol buat online sensingnya, buat keeping assist dan kawan-kawannya. Dan untuk setir dia bisa diatur dengan tilt dan teleskopik nih, tilt teleskopik ya, jadi bisa menyesuaikan rasa berkendaranya, nah biar nyaman gitu maksudnya. Nah di bawah sini dia terdapat port USB, mode adaptor, sama kabel. Nah ini untuk
tempat penyimpanannya sangat besar dengan satu buah tempat botol holder, dan lacinya tadi soft opening ya. Bisa kita peragakan lagi teman-teman. Nah, untuk di bagian sini dia terdapat center console yang paling gede karena ruang waktu kabin yang kosong, jadi bisa memudahkan anak-anak atau para remaja yang ingin menuju ke baris pertama, kedua, dan ketiga. Ini gede banget nih pemirsa, bisa dilipat lagi ininya armrestnya teman-teman. Iya, tuh ban setirnya dia sudah kulit ya, sama ada jahitannya juga, jadi enak digenggam gitu sama ini rasanya. Dan ada panel accent saver sini ya, dan baik glossy. Nah ini tuh pedalnya dua gantung ya, dua buah ini. Lalu kita turun masuk ke baris keduanya. Nah caranya kita tarik aja nih, otomatis dia bakal buka sendiri nih. Tapi awas ya, hati-hati ya, takutnya motornya suka ada yang rusak, jadi harus hati-hati. Nah itu pengatur bangku captain seat buat baris keduanya, dia sebenarnya manual. Nah terus buat titik seat beltnya seperti ini teman-teman, yang membuat makanya maju mundurnya. Terus buat footrestnya nih bisa dinaikin sama diturunin, jadi mana yang kalian suka. Terus ada armrestnya juga guys ya, seperti kayak mobil-mobil bos gitu. Sama bisa digeser nih untuk yang buat baris belakang nih, misalkan mau keluar gitu. Yuk kita coba di duduk baris keduanya. Nah ini saya bikin ya kayak kursi ala sofa gitu guys rasanya. Nah enak banget nih guys buat tiduran nih, tuh lega banget tuh. Cuman dia nggak bisa menopang buat backrestnya guys, bisa diatur atau nggak belum diaturnya. Nah ini tuh kabinnya dia luas banget nih, tapi nggak ada sunroof maupun panoramik, Enggrip model electric, sama dia AC-nya sudah ini apa 2-3 triple sound. Ini tuh temperatur sama buat nyalain AC-nya dan kipasnya, dan lampunya sudah LED guys nih, lampu kabin. Nah kayak masih seperti di depannya. Oke, terus kita beranjak ke kursi sini, dia ada gantungan belanjaan, terus ada meja lipat sekaligus buat naro botol holder ya, sama naro Android sih bisa nih sebenarnya. Nah ini sama kayak di sebelah supir tadi, ada tempatnya. Sorry, ini buat tempat ngecas guys, buat tempat, bukan tempat belanjaan gantungan. Ini door pocketnya sebelah kiri doang nih, sebelah kanannya kosong, nggak ada tuh. Jadi luas banget nih, ini dua ukuran Honda Step Wagon ini teman-teman. Dari depan menuju ke belakang juga luas banget nih teman-teman. Iya, ini untuk kursinya seperti ini teman-teman. Nah kita butut darah elektrik ya. Oke, terus untuk di bagian belakang sini dia luas banget nih. Nah kita tutup bagasinya dengan pakai pintu elektrik. Nah dia sudah vakum ya pintunya ketika kurang rapat gitu. Oke, sekian untuk review Honda Step Wagon Spada Hybrid ini. Jangan lupa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.